Kami sungguh percaya pada janji-Mu yang ajaib. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kami sungguh ya Tuhan meyakini bahwa keselamatan yang Kau sediakan kepada kami adalah janji-Mu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka Tuhan akan menyediakan seorang juru selamat dari keturunan Hawa yang akan menaklukkan kuasa si jahat. Dan disitulah Yesus Kristus telah Engkau utus menjadi juru selamat pribadi kami sebagai orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan, ajarkan kami pada hari ini ya Tuhan, di tengah segala kegalauan dunia, adanya satu peristiwa yang tragis yang ada di Korea Selatan. Korban tewas demikian banyak pada waktu mereka merayakan satu event yang ada di sana. Tetapi ya Tuhan, berikan kepada kami tetap berkonsentrasi dan berfokus. Ada satu hari yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu hari reformasi. Satu hari di mana kami sungguh-sungguh, ya Tuhan, yang memberikan kepada kami bahwa janji-Mu ya dan amin, bahwa keselamatan yang Kau sediakan bagi kami itu pasti mendatangkan hidup yang kekal bagi hidup kami. Di mana melalui seorang anak-Mu Martin Luther ya Tuhan, Engkau telah memberikan satu kesempatan bagi gereja untuk kembali lagi pada ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Berikan kepada kami dan juga hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, baik yang onsite maupun yang bersama-sama mengikuti secara live streaming, kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami bahas bukan hanya kami mengerti, tapi kami alami dalam kehidupan kami. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda dari keluarga besar GMI Immanuel. Yang pertama, kembali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dan juga para majelis yang memberi kesempatan pada saya di minggu yang istimewa, Minggu Reformasi, dapat menyampaikan firman Tuhan. Dan izinkan saya mewakili keluarga besar dari Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang menyampaikan salam hormat, salam damai sejahtera, dan juga selamat memasuki akan hari reformasi. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, pada hari ini kita akan bersama membahas orang benar hidup oleh iman. Sesuai dengan surat dari majelis, dan kita bersama-sama akan membaca dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, saya sertakan juga ada yang bahasa Inggris karena ada perbedaan di dalam penerjemahan. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Tetapi dalam bahasa lain, di dalam terjemahan yang lain, saya tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perkataan dari Rasul Paulus di dalam satu bagian Roma pasal 1 ayat 17 itu merupakan satu kutipan dari Perjanjian Lama, Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, beberapa minggu ini kita bersama-sama melihat masyarakat itu sedang mengikuti satu persidangan yang istimewa dari satu peristiwa yang menggemparkan di Indonesia. Pasti Bapak Ibu sudah tahu persidangan apa.
Di dalam persidangan itu kita tahu salah satu yang akan dijadikan bahan bukti dari para hakim untuk memutuskan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak adalah satu proses perekaman yang ada di CCTV. Nah, kita tahu Bapak Ibu dengan rekaman yang ada di CCTV, maka siapapun tidak bisa mengelak kalau dirinya terlibat di dalam peristiwa pelanggaran hukum itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat kilas balik akan kehidupan kita, mungkin kita berkata itu adalah orang lain. Mereka itu harus mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan di persidangan. Pernahkah kita juga berpikir sebetulnya kita juga sama, paling tidak satu kali. Kita juga harus mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan itu di hadapan takhta pengadilan Allah. Nah, kalau kita melihat barang bukti Bapak Ibu, bukankah kalau kita melihat pada waktu kita menghadap takhta pengadilan Allah, kita coba bayangkan Allah itu memutar video kehidupan kita. Mulai dari kita kecil, kita remaja, kita dewasa, kemudian kita sudah menikah, kita berkeluarga, kemudian sampai usia lanjut kalau Tuhan berikan kepada kita anugerah sampai usia lanjut. Seluruh kehidupan kita itu diputar di dalam takhta pengadilan Allah. Berani tidak Bapak Ibu kemudian kita mengatakan saya membantah semuanya itu di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang Maha Hadir. Orang lain tidak tahu apa yang kita perbuat, tetapi Allah itu tahu. Pernahkah kita juga bayangkan, bukan hanya yang terlihat seperti ini, di dalam video kehidupan kita yang secara fisik, yang secara penampilan harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi Allah yang mau tahu itu juga tahu kedalaman hati kita. Allah yang mau tahu itu siapa kita, Dia tahu apa yang menjadi motivasi kita yang di dalam hati kita yang terkecil, apakah itu baik dan jahat. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita pada waktu kemudian kita menginginkan seseorang yang Tuhan berkata itu adalah perzinahan. Orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu. Apakah kita berani mempertanggungjawabkan apa yang ada di kedalaman hati kita pada saat Allah berkata, aku adalah Allah yang Maha Tahu, aku tahu apa yang kamu lakukan, dasarnya apa, dan di dalam kedalaman hatimu, aku tahu. Bapak Ibu, kalau kita itu menghadapi hakim yang agung, yang maha mulia yang seperti ini, yang tidak seperti hakim yang ada di dunia yang bisa merekayasa semua peristiwa yang ada. Satu hakim yang bisa kemudian memutarbalikkan fakta, tapi di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang Maha Agung, kita tidak bisa. Karena Dia pasti memberikan satu fakta yang sebenarnya, yang saudara dan saya tidak bisa mengelak lagi. Bapak Ibu bergumul enggak dengan pengadilan itu? Apalagi kalau kita mengingat akan Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Hukumannya mengerikan enggak? Satu hukuman yang mengerikan. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang yang kemudian menelpon saya dan mengatakan, Boksu, ke rumah sakit, saya membutuhkan sesuatu. Pagi-pagi, saya jam 7 pagi sudah sampai rumah sakit, bertemu dengan yang sakit ini. Lalu dia berkata, kenapa? Saya menelpon, hati saya gelisah, nggak bisa tidur. Lalu dia berkata, saya tidak malu terhadap Boksu, saya ceritakan semua kebobrokan hidup saya. Dan kemudian dia berkata, saya 30 tahun lalu adalah seorang rentenir yang jahat, seorang rentenir yang memeras dengan bunga yang tinggi, seorang rentenir yang kemudian tidak segan-segan memakai preman untuk menghabisi siapa yang tidak membayar. Saya kemudian merampok ataupun merampas semua harta dari orang yang pinjam kepada saya. Saya melakukan semua perbuatan itu dan dia ingat ada orang yang sampai menangis tersungkur di bawah kakinya untuk memohon pengampunan. Dia tidak memberikan ampunan itu. Orang yang di rumah sakit itu berkata, saya gelisah kalau saya menghadap Tuhan.
apakah saya kambing atau saya domba? Waktu menghadap pengadilan Allah, saya adalah seekor kambing atau seekor domba? Saya terdakwa. Apakah Allah akan memberikan saya bebas dari vonis? Atau Allah, kamu harus menjalani hukuman, dan hukumanmu adalah maut. Dia bergumul. Dan pada waktu itu saya sempatkan untuk membaca Alkitab, dan kemudian kami berdoa bersama. Setelah selesai saya pulang. Belum sampai pintu rumah pastori, belum sampai kemudian kami itu memarkir mobil gereja, ada telepon dari saudaranya yang menderita tadi dan berkata, dia sudah pulang. Dia sudah pulang. Bapak Ibu Martin Luther, Bapak Reformasi itu mengalami pergumulan yang berat seperti ini juga. Pada waktu di gereja sedang diajarkan bahwa keselamatan itu iman kepada Kristus plus perbuatan. Makanya tidak heran pada waktu itu di gereja dijual indulgensi, surat untuk penghapusan dosa. Karena itu merupakan syarat bagi mereka untuk menerima keselamatan. Sehingga pada waktu itulah Martin Luther itu sangat bergumul, Bapak Ibu, dengan satu ayat yang tidak bersama kita lupakan, yaitu Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Dia sharing seperti ini, Bapak Ibu. Saya ingin memahami surat Paulus ini yang ada di jemaat di Roma. Roma pasal 1 ayat 17. Tetapi ada satu ungkapan di Roma pasal 1:17 yang menggelisahkan dirinya adalah kebenaran Allah. Itu sangat membuat dia gelisah sekali. God's righteousness. Itu dia gelisah betul-betul. Kalau dikatakan kebenaran Allah dengan konsep bahwa keselamatan itu adalah iman kepada Kristus plus perbuatannya, baru dia bisa masuk surga. Kalau kita bicara tentang kebenaran Allah dan di situ ada keadilan Allah, tidak ada seorang pun yang masuk surga. Dan kemudian dia berkata, saya mengartikan sebagai keadilan Allah yang adil, secara adil akan menghukum yang tidak adil. Jadi sekali lagi, keadilan Allah yang adil secara adil akan menghukum yang tidak adil, yang tidak benar. Dan kemudian dia berkata, pergumulan dan kegelisahan saya, meskipun sebagai seorang biarawan yang sempurna, saya berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa dan yang bermasalah di dalam hati nurani. Dia jujur. Dia orang berdosa, hati nuraninya masih tetap juga berdosa. Sehingga kemudian dia mengatakan demikian, saya tidak yakin kalau jasa-jasa saya, artinya dia melayani sebagai seorang biarawan, sebagai pendeta kalau dalam zaman sekarang ini, dan perbuatan baik saya akan meringankan hukuman yang saya terima. Kemudian dia berkata, kalau Allah yang seperti ini, oleh karena itu saya tidak mencintai Tuhan, Allah yang adil dan murka ini. Bahkan saya membenci akan Allah. Itu pergumulan dari Martin Luther. Nah, singkat cerita, bagaimanakah pergumulan Martin Luther ini sehingga melahirkan reformasi, Bapak Ibu? Ada satu catatan yang ditulis oleh anaknya yang bernama Paul Luther. Dia cerita begini, ya kisahnya itu ada di dalam sebuah kotak yang berisi surat yang ditulis oleh Paul Luther ini di satu perpustakaan di Jerman.
Tahun 1544, yaitu 2 tahun sebelum Martin Luther itu meninggal dunia. Martin Luther nampaknya bersaksi, dikatakan di hadapan kita semua, meriwayatkan sebuah kisah perjalanannya ke Roma. Dia mengaku mengalami sukacita besar ketika berada di Roma. Melalui Roh Yesus Kristus, dia telah sampai pada pengetahuannya tentang kebenaran dan Injil abadi. Itu terjadi saat dia mengulang-ulang doa di tangga Lateran. Perkataan Nabi Habakuk tiba-tiba terlintas di benaknya. Ini ayat ini terlintas bayarnya. Setelah dia bergumul dengan ayat ini, dia berhenti berdoa, kembali ke Wittenberg, mengambil ayat ini sebagai fondasi atas semua doktrinnya. Nah, setelah dia bergumul, Bapak Ibu, lalu Martin Luther itu sekali lagi, Bapak Ibu, mengkaitkan dengan Roma pasal 1 ayat 17 ini. Dia mengatakan, siang dan malam saya merenungkan sampai saya melihat satu hubungan keadilan Allah dan penyataan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi dia bergumul sampai kemudian dia menemukan adanya satu relasi antara keadilan Allah, yaitu kebenaran Allah itu, yang di dalamnya ada keadilan Allah dengan penyataan orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu yang dia bergumul, Bapak Ibu. Sehingga kemudian dia memahami bahwa keadilan Tuhan adalah keadilan yang melalui kasih karunia dan belas kasihan Tuhan membenarkan kita melalui iman. Setelah itu saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan melewati pintu yang terbuka ke surga. Seluruh kitab suci mengambil makna baru, dan sementara keadilan Allah memenuhi saya dengan kebencian, sekarang berubah menjadi manis bagi saya dalam kasih yang lebih besar. Dan kemudian dia berkata, perikop yang ditulis oleh Paulus ini, Roma pasal 1 ayat 16-17, menjadi gerbang surga bagi saya. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Martin Luther itu kemudian tahu bahwa kebenaran Allah itu merupakan satu keadilan dari Allah yang kemudian menyatakan kita yang sudah percaya kepada Kristus melalui iman kita itu, kita menjadi, status kita itu diubahkan menjadi orang benar. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, maka kemudian kita melihat bahwa di dalam bagian ini, di dalam bahasa aslinya, itu Martin Luther itu kemudian memberikan kepada kita satu pengertian yang sangat mendalam, yaitu apa? Bahwa kata pembenaran itu artinya adalah penyataan secara forensik, karena bahasa aslinya seperti itu. Penyataan secara forensik, secara hukum legal. Deklarasi legalnya kita menjadi orang benar. Jadi disitulah kemudian Martin Luther mengatakan, kalau begitu orang diselamatkan karena berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Tidak lagi perbuatan kita itu yang kemudian menjadi satu kriteria yang paling pokok untuk keselamatan itu. Enggak ada lagi. Bapak Ibu, ini merupakan satu doktrin yang kuat yang namanya sola fide. Sehingga Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam bagian ini, Martin Luther tuh ngomong begini, ketika doktrin pembenaran ini, ketika pengertian yang seperti ini runtuh, seluruh doktrin Kristen lainnya juga runtuh. Nah, sambil contoh Bapak Ibu. Kalau seandainya masih ada perbuatan baik yang menentukan kita masuk surga dan tidak, buat apa pengorbanan Tuhan Yesus? Menghapus dosa kita. Kalau seandainya kemudian kita itu tahu bahwa kita itu beriman dan kemudian plus perbuatan baik baru menentukan kita masuk surga, Bapak Ibu. Kita juga kemudian berpikir, Bapak Ibu,
Bagaimana Allah itu penuh kasih, yang memberikan satu anugerah yang tidak bersyarat itu, untuk kita memiliki akan keselamatan itu. Bukankah anugerah itu yang memberikan tidak harus memberikan, yang menerima tidak layak menerima? Jadi kalau kita kaitkan dengan doktrin lain Bapak Ibu, bahwa anugerah itu adalah yang memberikan, Allah itu tidak harus memberikan. Tetapi kita yang menerima itu juga tidak layak untuk menerimanya. Tapi itulah anugerah keselamatan. Bagaimana kita mengerti akan anugerah ini? Kalau keselamatan itu adalah beriman plus kita itu melalui perbuatan yang baik, baru kita itu akan pasti selamat dan masuk surga. Kita sadar kok, di dalam kehidupan kita manusia berdosa, Bapak Ibu dan saya setelah bertobat, apakah hidup kita tidak berdosa? Kita seringkali jatuh dalam dosa kok. Kita masih dalam dosa kok. Nah kalau kita masih seperti itu dan kemudian konsep keselamatan seperti yang lalu itu Bapak Ibu, siapa di antara kita yang kemudian waktu pengadilan takhta Allah itu bisa lolos? Bisa dinyatakan tidak bersalah. Bisa dinyatakan kita itu kemudian orang yang baik dan kemudian perbuatan yang luar biasa dan kemudian masuk surga. Siapa yang bisa lolos? Kalau video sejak kecil sampai usia lanjut diputar, lalu hati kita yang terdalam juga sama Tuhan diungkapkan, siapa yang bisa lolos? Nah itulah yang kemudian dikatakan di dalam bagian berikutnya Bapak Ibu, yaitu Johannes Calvin. John Calvin itu memberikan kepada kita satu hal yang sungguh-sungguh membuat kita itu seharusnya di dalam diri kita mengetahui bahwa ini adalah satu engsel utama di mana agama itu berputar. Seorang yang bernama Heinrich Alsted, yaitu seorang dari Jerman, profesor filsafat dan teologi Calvinis itu menuliskan, doktrin pembenaran itu adalah doktrin yang menentukan gereja itu berdiri atau runtuh. Jadi sangat keras dia berkata. Lalu kemudian Thomas Watson itu mengatakan pembenaran adalah engsel dan pilar kekristenan. Pembenaran oleh Kristus itu adalah sumber air kehidupan. Memasukkan racun doktrin yang sesat ke dalam sumber ini patut dikutuk. Itu nama Watson. Watson sampai mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama kembali. Kita coba konsentrasi di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 ini. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang penting. Mari kita lihat ayat 16. Paulus ngomong, saya tidak malu akan memberitakan Injil. Nah kita tahu, kenapa Paulus ngomong seperti ini? Karena Injil pada saat itu bagi orang Yunani adalah kebodohan. Bagi orang Yahudi adalah batu sandungan. Nah jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, betapa hina, betapa bodoh, betapa rendahnya Injil itu di mata masyarakat Yahudi dan Yunani pada saat itu. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak malu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi Paulus itu menekankan supaya di dalam kehidupan kita itu tidak malu terhadap Injil, karena Injil itu kekuatan Allah dikatakan, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Di dalam bagian ini Paulus juga menjelaskan bahwa keselamatan itu karena Injil. Karena Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan kita. Itulah yang menjamin kita mendapatkan keselamatan. Kita yang harus dimurkai oleh dosa, maka sekarang oleh Injil di mana Yesus itu menggantikan kita untuk memuaskan hati Allah, memurkai dosa, dijatuhkan semua kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukankah dalam pengakuan iman rasuli tadi kita sudah mengucapkan turun ke dalam kerajaan maut? Itulah yang seharusnya kita turun dalam kerajaan maut. Tapi Yesus itu sudah turun untuk kerajaan maut, menggantikan kita. Sehingga Paulus mengatakan, aku gak malu memberitakan Injil ini.
Injil ini kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Oleh karena itu kepada Bapak, Ibu, dan saya pada hari ini, kita sungguh bersyukur dengan keberadaan reformasi itu. Kembali gereja diingatkan kepada ajaran sesuai dengan Alkitab. Sehingga saudara dan saya pada hari ini datang beribadah. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwa saya adalah orang percaya kepada Kristus, saya akan mendapatkan keselamatan karena itu janji Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, bukan? Lalu kita melihat dikatakan kekuatan. Kata kekuatan namanya dinamit, Bapak Ibu. Jadi Paulus mengatakan, jangan nambah enteng akan Injil itu. Injil itu meledakkan rohani, meledakkan spiritualitas kehidupan seseorang. Sehingga orang yang belum percaya, karena Injil adalah kekuatan Allah berbicara dalam diri orang itu. Sehingga orang itu bisa percaya kepada Dia, yaitu kepada Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, oleh karena itu kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat, baru kemudian kita lihat ayat yang ke-17. Di dalam ayat 17 itu dikatakan kebenaran Allah. Kata kebenaran itu memiliki pemahaman penyataan secara forensik, secara hukum benar, deklarasi legal benar. Oleh karena itu kebenaran Allah secara forensik merujuk pada status baru legal kita di hadapan Allah, di mana melalui kebenaran Kristus, yaitu Kristus yang sudah menggantikan kita, yang dianggap benar oleh Allah, yang dahulunya dianggap berdosa, menggantikan kita itu. Dan melalui iman kita itu dinyatakan benar di hadapan pengadilan Allah. Bapak Ibu, kenapa sih kebenaran Kristus itu diimputasikan, diperhitungkan kepada kita, sehingga kita itu dinyatakan bisa benar? Karena Kristus menjalani hukuman. Kenapa? Karena Kristus itu punya ketaatan yang luar biasa kepada Allah. Ketaatan Kristus ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, ketaatan secara pasif. Yang secara pasif itu begini, yaitu ketaatan menanggung murka. Ketaatan pasif itu adalah ketaatan Kristus pada waktu Dia harus meminum cawan yang pahit itu. Ketaatan Kristus secara pasif, Dia tahu Dia sebagai hamba yang menderita, Dia rela menderita, dicambuk oleh manusia yang seharusnya menerima hukuman itu, justru mencambuk Dia. Ketaatan Kristus secara pasif itu adalah Dia di atas kayu salib. Dia harus menanggung dosa manusia. Dosa yang tidak pernah diperbuat oleh dirinya, itu harus ditanggung oleh Dia. Dan kita tahu di atas kayu salib sampai kemudian Dia harus mengalami satu perpisahan dengan Allah. Karena Allah murka terhadap Dia, mencurahkan murka karena akibat dosa yang seharusnya kita tanggung itu. Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian Dia mati. Dan kemudian Dia bangkit. Itu ketaatan pasif. Tapi ada ketaatan yang aktif dari Kristus, yaitu apa? Tidak pernah melanggar hukum Taurat yang dibuat oleh Allah dalam hidupnya, bersih hidupnya. Secara aktif Dia ikut dan selalu setia kepada kehendak Allah, perintah Allah. Siapakah di dunia ada manusia yang seperti ini? Siapakah di dunia ada orang yang seperti Kristus? Enggak ada. Justru dalam ketaatan yang sempurna itulah Allah dipuaskan oleh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kepuasan Allah dinyatakan melalui apa? Dinyatakan melalui memberikan kepada kita status benar karena Kristus.
kebenaran Kristus diimputasikan, diperhitungkan kepada kita. Luar biasa kebenaran ini. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda, saya ingin memberikan kepada kita satu pemandangan Bapak Ibu ya, yang lebih lengkap lagi. Ya, supaya kita lebih mengerti tentang doktrin ini. Doktrin ini sangat penting untuk kita ketahui, ya. Saya membaca suatu buku yang baik dari tulisan Vesco, Bapak Ibu. Vesco ini adalah adjun profesor teologi sistematika di Reformed Theological Seminary di Amerika. Di dalam bukunya dia ngomong begini. Yang pertama, pembenaran itu adalah deklarasi legal yang dengannya Allah menghakimi orang yang memandang Kristus dengan iman sebagai orang yang benar dan adil di hadapannya. Jadi jelas dia mengatakan begini, pembenaran itu secara singkatnya yaitu apa? Yaitu deklarasi legal dari Allah yang sedang menghakimi orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dan deklarasi legal itu menjadikan orang itu sebagai orang yang benar di hadapannya. Itu penting. Yang kedua, kita harus dibenarkan hanya oleh iman. Kita harus dibenarkan oleh iman dikatakan. Sebagai konsekuensi dari adanya dosa yang mendiami diri kita, kita tidak mampu mempersembahkan kepada Allah ketaatan yang Ia tuntut. Jadi jelas Vesco ngomong begini, kita itu harus mendasarkan dengan iman, hanya melalui iman, karena itu konsekuensi, kita manusia yang berdosa. Kita tidak mampu mempersembahkan kepada Allah satu ketaatan yang Ia tuntut, tidak bisa. Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu hanya diberikan satu perintah, tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Hanya itu aja. Taat itu aja. Nggak bisa, jatuh. Nuh setelah air bah juga jatuh dalam dosa. Abraham dikatakan orang beriman juga jatuh dalam dosa, bukan? Dan oleh karena itu dalam bagian ini jelas dikatakan harus dengan iman. Kenapa? Karena konsekuensi. Konsekuensinya karena kita orang yang tidak mampu mempersembahkan ketaatan yang dituntut oleh Allah. Oleh karena itu iman kita itu bukan introspeksi, melihat ke dalam untuk mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi iman kita bukan iman yang introspeksi, bukan. Nggak bisa kita itu mencari akan diri kita yang dapat kita tonjolkan di hadapan Allah dan kemudian kita mengatakan, Tuhan kau pasti harus menyelamatkan saya karena saya memenuhi kriterianya. Nggak bisa. Tetapi iman kita itulah seharusnya adalah satu iman yang dikatakan sebagai satu iman yang ekstraspektif. Ekstraspektif. Apa artinya? Melihat di luar diri kita kepada apa yang Kristus sudah lakukan terhadap diri kita. Jadi Vesco ini lebih menggambarkan lebih dalam. Kita harus menerimanya dengan iman, tapi iman yang ekstraspektif. Yaitu apa? Apa yang dilakukan Kristus terhadap diri kita itu. Bukan kayak karena iman dalam diri saya, saya pasti selamatkan itu. Nggak bisa. Apa yang dapat diperhitungkan Tuhan melalui kehidupan kita ini sebagai manusia yang berdosa. Nah, kemudian ketiga, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah fondasi dasar yudisialnya bagi pembenaran kita. Itu fondasinya. Ya. Lalu, yang keempat, pembenaran kita hanya oleh iman. Itu meneguhkan posisi kita di hadapan Allah baik di masa kini maupun di masa depan, dan menjamin bahwa kita akan menerima hidup yang kekal. Itu penting. Jadi ini yang memberikan kepada kita satu jaminan hidup yang kekal. Itu diperoleh oleh kita. Saya ingin memberikan satu gambaran yang baik dari Vesco ini. Vesco itu menuliskan dengan sangat baik bagaimana hubungan sola fide ini dengan sola gratia dengan juga solus Christus. Dia ngomong begini, hanya oleh anugerah Allah, sola gratia, Ia membenarkan orang berdosa. Allah memiliki hak mutlak untuk menghukum orang berdosa, namun Ia justru menunjukkan kemurahan hatinya dan anugerahnya. Amin? Amin?
Itu yang diberikan, saudara dahsyat. Pembenaran adalah hanya oleh Kristus, solus Kristus. Sebab itulah karya Kristus, kehidupan, kematian, kebangkitan yang menjadi dasar yudisial bagi putusan yang menyatakan kita orang yang benar. Karena kebangkitan Kristus, karena kematian Kristus, itu menjadi dasar yudisial kita. Solus Kristus. Dan kemudian, dan orang yang berdosa dibenarkan hanya oleh iman. Sola fide yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, ini merupakan satu doktrin yang dalam, tetapi satu doktrin yang harus dipahami oleh kita. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen tidak mengerti, Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian pada waktu kita itu kebingungan, banyak sekali Bapak Ibu, orang yang sakit di terminal terakhir, orang yang kemudian mengalami kesusahan dan sebagainya, meragukan imannya. Padahal kita tahu ajaran ini sudah benar. Lalu aplikasinya buat apa Bapak Ibu? Karena waktu Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu ada seorang yang Swedia, namanya sebetulnya adalah Anders Theodor, dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya. Ini artinya dalam bahasa Swedia. Dia ngomong begini, kebenaran Allah adalah kebenaran yang berasal dari Allah, disiapkan oleh Allah, dinyatakan dalam Injil dan ditawarkan kepada kita. Wah, saya waktu baca ini benar luar biasa loh. Dia ngomong itu dengan mengatakan sebenarnya kebenaran Allah adalah yang ayat Roma pasal 1:17. Itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Disiapkan oleh Allah. Siapkan bagaimana? Yaitu menyiapkan dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dinyatakan dalam Injil. Yesus dinyatakan dalam Injil. Dan kemudian ditawarkan pada kita. Maksudnya Anders ini adalah begini Pak. Allah itu menyelesaikan dosa itu begitu rumit sebetulnya Bapak Ibu. Sangat rumit menyelesaikan dosa manusia itu. Tapi Allah kita itu penuh hikmat. Dan secara lebih sederhananya dia berkata, ini loh yang dikerjakan oleh Allah. Kamu mau nerima enggak? Kamu bersyukur enggak? Kamu mengagumi Allah enggak? Yang luar biasa seperti ini. Hanya begini loh. Masalah kita itu masalah yang rumit. Masalah dosa kita itu masalah yang paling rumit Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua yang saya juga ingin mengatakan adalah di dalam bagian ini. Maafkan saya lihat halaman yang ke-6 karena agak beda dengan yang pertama, Bapak ya. Lalu begini, yang kedua adalah kita itu melihat yang seperti yang dikatakan di dalam di sana ya. Tuhan itu menyatakan begini, Tuhan tidak menyatakan orang yang tidak saleh itu sebagai orang saleh. Dia menyatakan bahwa terlepas dari keberdosaan dan ketidaklayakan pribadinya, dia diterima sebagai orang benar atas dasar apa yang Kristus lakukan baginya. Jadi pembenaran Allah tidak mengubah hidup kita, tapi menerima kita apa adanya. Kalau begitu, apakah kita boleh tetap berbuat dosa? Apakah kita tetap boleh berbuat dosa, Bapak? Kalau tadi dikatakan gini loh, saya pasti masuk surga kok. Nah kalau begitu, boleh nggak saya itu berbuat dosa seperti itu? Ya, sekarang buat apa saya hidup baik-baik? Berbuat dosa aja. Kan pasti selamat. Bapak Ibu, John Calvin ngomong begini, kalau itu kita lakukan, kita tidak memahami doktrin pemahaman ini lagi. Doktrin sola fide ini. Kita harus tahu pada waktu kita diselamatkan, kemudian secara status legal kita dibenarkan, kita diterima apa adanya. Pada saat yang sama, Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk proses pengudusan hidup kita. Jadi sebetulnya kalau kita yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, nggak boleh kita ngomong mengatakan saya berbuat dosa terus. Hati-hati. Kalau sebagai orang Kristen yang sejati, seharusnya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita itu secara efektif akan menguduskan kita.
Kita perlu adanya satu introspeksi dalam diri kita. Apakah kita itu benar-benar sudah menerima pembenaran ini dan kita sudah mengalami proses pengudusan ini. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang penting. Tadi malam Bapak Ibu tahu ya, tadi peristiwa yang ada di Korea Selatan, satu event tertentu tentang Halloween, 149 orang tewas. Padahal harinya yang diperingati harinya sama, besok itu hari reformasi sebetulnya gitu ya. Tapi maksud saya begini, di dalam dunia yang kacau seperti ini, di dalam dunia yang tidak menentu ini, resesi global yang akan terjadi, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan perkembangan COVID dan seterusnya, kita tidak mengerti. Lalu akan apa ada terjadi peristiwa yang lain, Bapak Ibu? Kita juga tidak mengerti. Tapi maukah kita seperti Paulus, aku tidak malu akan Injil? Maukah kita itu justru sudah menerima doktrin pembenaran ini? Justru kita mengatakan, aku mau menjadi duta Injil, duta Kristus, memberitakan doktrin yang luar biasa yang tidak ada di agama lain ini, yang tidak ada di keyakinan agama lain. Kita ceritakan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita yang sudah menerima akan keselamatan ini, jangan egois. Justru kita saatnya di dunia yang seperti ini, orang yang sedang membutuhkan akan Kristus, kita datang kepada mereka dan kita menginjili mereka. Berita Injil itu harus kita beritakan supaya setiap orang itu boleh percaya kepada Dia. Jangan sampai pada waktu di pengadilan nanti ditanya, berapa orang yang sudah kamu bawa? Kita dengan malu mengatakan, belum seorang pun yang saya bawa. Bukankah kita seharusnya mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan sebagai anugerah? Mari kita berikan kepada orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kita free, gratis. Anugerah itu gratis. Enggak ada peranan kita. Maukah kita juga memberitakan anugerah ini kepada orang lain? Saudara kita, rekan kita, sahabat kita, keluarga kita. Saya baru menemui seorang anak muda yang dia mengatakan pada saya, Pak, saya paling berdosa dalam hidup saya. Kenapa? Saya tidak pernah menginjili papa saya. Saya tidak menduga ternyata papa saya kena COVID dalam hitungan waktu 3 hari lewat papa saya. Saya menyesal papa saya belum pernah saya itu memberitakan Injil. Saya tidak pernah menduga, saya pikir papa saya masih hidup sekian lama. Saya tidak menduga papa saya kena COVID dan meninggal. Dia mengatakan, sampai hari ini kadang-kadang saya tidur, tidak bisa tidur, mengigau dan mengatakan saya orang paling berdosa. Justru inilah Bapak Ibu dan sahabat muda, saatnya besok hari reformasi, gereja kembali kepada ajaran yang benar dan kita diberikan ajaran yang benar, yang memberikan keyakinan kokoh dalam diri kita, sekali selamat tetap selamat. Mari, jangan sia-siakan waktu kita. Kita boleh mempertanggungjawabkan nanti, kita pun sudah membawa jiwa kepada Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau memberikan status benar dalam hidup kami? Menoleh kehidupan kami masa lalu dan masa kini, dan juga ke depan. Ya Tuhan, masa kami adalah masa yang tidak mungkin kami pungkiri, ada banyak kesalahan yang kami perbuat. Tapi ya Tuhan, anugerah-Mu melalui Kristus itulah sehingga menjadikan kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dan Engkau memastikan keselamatan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Demikianlah kami berdoa ya Tuhan.
Dan yang penuh kelemahan ini kami laskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.